Kata Allah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Mungkin kita berpikir kalimat takwa adalah kalimat yang sering kita dengarkan. Ya, kita sering mendengarkannya. Tapi tahukah kita bahwa surga itu uiddat lil muttaqin? Untuk siapa itu surga? Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kita perlu sering-sering mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah bertakwa? Atau kita hanya pura-pura bertakwa selama ini? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah. Sebagian kita merasa sudah bertakwa. Merasa sudah banyak ketaatan dia. Dia memakmurkan masjid. Dia mungkin imam. Dia mungkin ustadz. Mungkin banyak sedekah dia. Mungkin rajin dia membaca Al-Quranul Karim. Ya, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Tapi kita perlu tahu, ternyata pada hari kiamat kelak, ada orang-orang soleh, ada orang-orang yang banyak ketaatannya, masuk neraka. Kemana ketaatan dia? Kemana sholat dia? Kemana Quran yang dia baca? Kemana puasa sunnah yang dia lakukan? Habis ibadah dia. Gara-gara apa? Ternyata ada perampok amalan dia. Ada pencuri ibadah dia. Yang dia nggak sadar tatkala hidup di dunia. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita bagaimana kita menjaga amalan kita. Jangan hanya sibuk beramal, tapi kita tidak menjaga amalan tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu tidak siapa yang disebut orang yang pailit? Orang yang bangkrut. Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Kalau orang yang bangkrut di tengah-tengah kita, kita tahu siapa? Orang yang nggak punya aset, nggak punya cash, la fulus, wala aset, habis semuanya. Itu orang yang bangkrut. Nah, itu di dunia. Walakinnal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakat. Adapun orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang kelak datang pada hari kiamat. Dia datang membawa pahala solat. Berarti dia solatnya ikhlas lillahi ta'ala. Ada pahalanya. Bukan riak solatnya dia. Ikhlas. Sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Dia bawa pahala puasa. Berarti puasanya ikhlas lillahi ta'ala. Dia datang dengan pahala zakat. Menunjukkan ibadah dia berpahala. Namun, orang ini bangkrut. Gara-gara ya'ti wa qad syatama hadha. Wa qadhafa hadha. Wa akhadha mala hadha. Wa daraba hadha. Wa safaqa dama hadha.
fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaih ukhidha min sayiatihim thumma turiha alaihi thumma turiha finnar. Dia datang bawa pahala yang banyak. Orang soleh ini, orang baik. Mungkin di mata kita orang ini Masya Allah, alim, ahli ibadah. Tapi ternyata lisannya tidak dijaga. Suka memaki orang. Menggunjingi orang. Menjelek-jelekan orang. Dan juga menuduh orang dengan berzina, menfitnah orang. Wa akhadha mala hadha. Dia ngambil uangnya fulan. Baik itu dengan mencuri atau dengan berhutang yang tidak membayar. Oh, dia juga pernah mungkin mengucurkan darahnya orang. Memukul orang, semuanya orang-orang yang pernah dia zalimi akan datang kepada Allah pada hari kiamat. Dia menuntut kepada fulan, ini fulan ya Allah. Dia punya banyak pahala. Maka Allah ambil pahala salatnya diberikan kepada fulan. Diberikan kepada fulan. Habis pahala salatnya. Pahala puasanya diberikan kepada fulan. Ternyata banyak orang-orang yang dia sakiti selama ini. Habis pahala puasanya, pahala sodakohnya. Sampai kalau pahala dia semuanya habis. Dan ternyata masih ada orang-orang yang pernah dia zalimi di dunia. Maka dosa orang-orang itu dilemparkan kepada orang yang alim ini. Orang yang soleh ini. Habis pahalanya. Dosanya bertambah. Kemana tempat dia? Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Selesai neraka tempat dia.